Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Gaban Diperum Nainggolan lahir di Samosir, Sumatera Utara tahun 1980. Selepas SMA, Diperum meninggalkan kampung untuk belajar ke Medan. Akun Facebook Diperum mencatat dirinya belajar di Universitas HKBP Nomensen Medan. Namun pada kolom kartu keluarga, ia hanya tercatat lulusan SLTA atau sederajat. Lepas kuliah, ia ke Riau untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Di sana, Diperum menekuni ilmu agama di gereja Pantai Costa di Indonesia Mahanaim. Sambil menjadi jemaat, Diperum belajar menjadi pelayan Tuhan. Partisipasi Diperum di acara-acara gereja membawanya berkenalan dengan Maya Sofia Ambarita, sebab kakak sepupu Maya adalah pendeta di GPDI Mahanaim Pekanbaru yang juga guru Diperum. Diperum dan Maya memutuskan untuk menikah pada 2008. Mereka dikaruniai sepasang anak, Sarah Nainggolan dan Yehezkiel Arya Paskah Nainggolan. Keduanya menggelar upacara pernikahan di Samosir dan merantau makin jauh usai turun dari pelaminan. Mereka mencari nafkah ke ibu kota dan tinggal di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Awalnya, Diperum menjadi sopir bus Transjakarta selama 3 tahun, sedangkan Maya bekerja sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan swasta. Pada tahun 2012, kakak Diperum, Dogalas Nainggolan, membeli indekos di kawasan Pondok Gede Bekasi seharga 2,3 miliar rupiah dan meminta Diperum yang masih berstatus pekerja kontrak membantunya mengurus 28 kamar indekos itu. Diperum kemudian memboyong istri serta 2 anaknya dari Bojonggede Bogor ke Pondok Gede Bekasi. Tangan Diperum membawa berkah bagi keluarga itu. Ia membuka toko kelontong di depan rumah yang diberi nama Sanjaya. Momen pembukaan toko diabadikan Diperum dalam akun Facebooknya. Rezeki Diperum makin moncer, indekos kian maju, dan toko Sanjaya kian berkembang hingga terdaftar di Sampurna Retail Community, program pembinaan untuk outlet retail potensial yang terpilih sebagai partner Sampurna. Toko Sanjaya memang tergolong lengkap. Ia menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, bahan pangan, pulsa, hingga aneka camilan. Toko itu menjual barang dengan harga lebih murah dibanding warung lain. Itu sebabnya pedagang lain pun biasa belanja grosir di toko Sanjaya. Rezeki yang mengalir tak membuat Diperum dan Maya besar kepala. Pasangan suami istri yang biasa disapa Gaban dan kakak itu dikenal simpatik dan tidak pernah menyakiti orang. Mereka sering membagikan sembako gratis untuk warga sekitar yang membutuhkan. Rumah tangganya pun terlihat harmonis. Mereka sering duduk berdua bercengkrama setiap sore di depan toko. Maya aktif dalam organisasi kemasyarakatan pembinaan kesejahteraan keluarga PKK dan rajin ikut arisan serta kegiatan rukun tetangga lainnya. Sementara Diperum terhitung kurang aktif, tapi itu bisa dimaklumi karena kesibukannya mengelola indekos dan toko. Sebelum kita masuk ke kronologinya, sedikit tentang profil pelaku. Hari Ari Sandigon alias Hari Simamora lahir pada 15 Desember 1995 di Riau, Sumatera Utara. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara. Pada tahun 2015, ia lulus SMA. Ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Haris tak lain adalah sepupu Maya. Ibu kandung Haris adalah tante dari Maya. Itu sebabnya ketika Haris ke Jakarta, dia menumpang di rumah Diperum selama 1 bulan. Setelah itu Haris pindah karena diterima bekerja di PT Ustra Tampi Indonesia Cikarang. Setelah bekerja selama lebih kurang 2 tahun, Haris memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Namun setelah keluar, Haris tak kunjung mendapatkan pekerjaan baru. Haris memang tak asing di lingkungan Diperum. Ia sering terlihat berada di rumah Diperum, bahkan beberapa kali ikut menjaga toko kelontong milik kerabatnya itu. Namun menurut kesaksian warga, Haris tak pernah dipercaya Dogalas untuk mengelola indekos. Semua kejadian ini bermula ketika Maya Ambarita menghubungi Haris dan memintanya untuk datang ke rumah. Pada Senin 12 November 2018 jam 21 malam, Haris datang untuk membahas pembelian pakaian Natal di Pasar Tanah Abang. Haris sempat cekcok dengan korban. Bukan sekali ini saja mereka berdua terlibat pertengkaran. Pada jam 23 malam, Diperum mengakhiri pertengkaran tersebut dengan menonton TV bersama istrinya di ruang tengah sampai mereka ketiduran. Haris yang merasa kesal dengan pertengkaran itu kemudian memilih untuk pergi ke dapur untuk bermain handphone. Di dapur inilah Haris melihat linggis. Timbul niat jahatnya untuk menghabisi Diperum.
Niatan itu pun semakin kuat saat Haris mengingat banyaknya cacian dan hinaan dari Diperum dan Maya kepadanya selama ini. Saat itu Haris langsung mengambil linggis dan menuju ke ruang tengah. Ia kemudian memukulkan linggis tersebut ke kepala Diperum yang sedang tidur sebanyak 2 kali dan menusukkan linggis itu ke leher Diperum sebanyak 3 kali. Maya yang mendengar keributan itu pun langsung terbangun. Namun sayangnya, Haris langsung menghabisi Maya dengan cara yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada kakak iparnya. Pada pukul 00 hari Selasa tanggal 13 November 2018, Sarah dan Arya yang merupakan anak Diperum terbangun mendengar ada keributan. Mereka keluar dari kamar dan bertanya pada Haris, "Mama kenapa?" Haris berkata, "Mama sama papamu sakit, sudah sana tidur lagi." Haris menemani kedua anak itu ke kamar, kemudian menidurkan mereka. Setelah ia memastikan bahwa kedua anak itu tertidur pulas, Haris berpikir dia harus menghabisi mereka karena ditakutkan perbuatannya akan diketahui orang lain. Haris mencekik Sarah Nainggolan terlebih dahulu sampai ia tidak bernafas. Lalu Arya Nainggolan juga ia cekik hingga tak bernyawa. Kemudian Haris mengecek lemari korban dan mengambil uang tunai sejumlah 2 juta rupiah, 4 handphone Samsung, dan mengambil kunci Nissan X-Trail warna silver milik Diperum. Pada hari Selasa 13 November 2018 sekitar jam 6.30 pagi hari, seorang tetangga yang saat itu hendak berangkat bekerja merasa penasaran karena keluarga Diperum belum juga membuka tokonya. Padahal pintunya dalam keadaan terbuka sedikit. Karena rasa penasaran itulah, ia pun kemudian mengintip melalui jendela samping rumah tersebut. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Diperum Nainggolan dan istrinya Maya Ambarita sudah tergeletak bersimbah darah di ruang tengah rumah tersebut. Ia pun bergegas menghubungi RT dan warga lainnya. Temuan tersebut lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Kepolisian segera mengevakuasi para korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Para korban diketemukan tak bernyawa di rumah mereka di Jalan Bojong Nangka, RT 2 RW 7 Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi serta tetangga, pihak kepolisian menyimpulkan jika pelaku dalam kasus ini merupakan orang dekat. Kesimpulan awal itu dikuatkan dengan bukti-bukti yaitu tidak ada pintu atau gembok dari rumah tersebut yang rusak. Sementara itu, jauh di Cikarang, Haris memulai perjalanannya untuk melarikan diri. Ia berkunjung ke Pondok Amera, memesan sebuah kamar dan menitipkan mobil Nissan X-Trail. Ia kemudian kabur ke Garut untuk mendaki Gunung Guntur. Haris mendaftar di base camp setempat, namun anehnya dia tidak berpenampilan seperti layaknya pendaki lain. Dia hanya bercelana pendek, berkaos oblong, membawa tas kecil dan memakai sandal jepit. Peristiwa ini terjadi di base camp Gunung Guntur di Kampung PLP Citiis, Garut, Jawa Barat. Salah seorang warga bernama Asep Supriyatna mengatakan saat itu hari Rabu 15 November 2018 sekitar pukul 10 pagi, Haris datang diantar seorang tukang ojek dari terminal Guntur, Garut. Warga sempat menanyakan maksud kedatangannya, lalu mulai menanyakan kenapa Haris tidak membawa peralatan. Namun Haris mengelak dengan mengatakan bahwa ia sedang menunggu rekannya dari Jakarta. Kecurigaan Asep dan warga lain bertambah karena jari Haris terlihat memakai perban. Saat ditanya, Haris mengaku tangannya tersayat pisau. Selama berada di base camp, Haris tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan. Dia kebanyakan diam di dalam gubuk tempat istirahat para pendaki sambil bermain HP, memantau situasi melalui media sosial Facebook. Pada 14 November 2018, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan mobil Nissan X-Trail warna silver dengan nomor polisi B1075UOG di sebuah rumah kos di kawasan Cikarang. Penemuan mobil tersebut berawal dari laporan seorang pengelola kos yang mencurigai mobil yang ditinggalkan oleh penghuni baru di halaman mereka. Setelah memastikan jenis mobil dan plat nomornya sama dengan yang dicari pihak kepolisian, ia pun segera melapor. Penyidik menemukan bukti bercak darah di dalam mobil, celana panjang bernoda darah, termasuk darah pada gagang pintu mobil sebelah kanan dan pada pedal gas. Kepada polisi, ia mengungkapkan jika Haris baru saja menyewa sebuah kamar dan memberikan DP. Haris berjanji akan melunasinya saat ia datang lagi. Haris menitipkan mobil di situ dengan alasan akan mengurus pekerjaan terlebih dahulu dan akan segera kembali lagi. Tim kepolisian meminta penjaga kos untuk menghubungi Haris dan menanyakan perihal pelunasan uang sewa kamar. Sementara itu,
polisi melacak sinyal HP milik Haris. Malam harinya sekitar pukul 10, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota berhasil menangkap Haris Simamora di kaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Penangkapan itu sendiri terjadi saat Haris sedang dalam posisi tidur di gubuk. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan kunci mobil Nissan X-Trail, handphone, serta uang sebesar 4 juta rupiah. Pada hari Kamis 15 November 2018, Haris tiba di Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Haris didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP tentang pencurian. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, dan dakwaan lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Berkas perkara Haris akhirnya dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan pada 20 Februari 2019. Sidang perdana Haris pun digelar Pengadilan Negeri Bekasi pada 11 Maret 2019. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut Haris dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain. Lalu di sidang lanjutan pada 25 Maret 2019, majelis hakim menolak eksepsi Haris. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Haris dengan hukuman mati. Haris lalu membacakan nota pembelaan pada sidang pledoi pada 24 Juni 2019. Haris meminta hakim memberikan keringanan hukuman atas perbuatannya itu. Pada tanggal 31 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis pidana mati kepada Haris. Ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan dari terdakwa. Hal yang dianggap memberatkan terdakwa selama proses persidangan menurut Majelis Hakim diantaranya mencoba menghilangkan barang bukti linggis serta perbuatan terdakwa mematikan 2 generasi sekaligus, orang tua dan anaknya. Kemudian perbuatannya juga menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban. Atas vonis tersebut, pengacara Haris mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun permohonan banding Haris ditolak sehingga dia tetap dihukum pidana mati. Tidak patah arang, Haris kemudian mengajukan kasasi. Pada tanggal 4 Desember 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi Haris dan menguatkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Haris. Majelis Kasasi menyatakan pembunuhan yang dilakukan Haris sangat biadab. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan setimpal. Garis polisi masih terbentang di bagian depan dan samping rumah keluarga di Perum Nainggolan. Setelah hampir 2 minggu pasca insiden tersebut terjadi, para penghuni kontrakan mulai meninggalkan kontrakan. Gaban di Perum Nainggolan 38 tahun, istrinya Maya Sofia Ambarita 37 tahun, anaknya Sarah Nainggolan 9 tahun, dan Yeheskil Arya Paskah Nainggolan 7 tahun dimakamkan di Samosir pada hari Kamis 15 November 2018 pukul 2 siang. Bagaimana menurutmu kejadian ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Thank you for joining. Stay safe out there. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M COVID-19, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Have a good day. Bye-bye.